patokannya yang ideal harus bagaimana? Kembali lagi tadi, kita mau menjalin hubungan yang seperti apa Hmm. di dalamnya. Dan tentu saja yang utama yang selalu saya sampaikan bahwa dilihat bagaimana ketika dia marah. Maksudnya ketika dia marah begini. Itu untuk menghindari terjadinya eh, kekerasan dalam sebuah hubungan, baik Hmm. kekerasan secara fisik, Ya. secara mental ataupun secara verbal. Hmm. Karena apa? Karena pola marah seseorang itu akan sangat susah sekali untuk diubah seperti Oke. itu, Mas. Hmm. Ada dari Ana di Tangerang. Ini katanya mau bertanya. Saya sering kali lihat di media sosial, terutama video-video pendek yang bahas soal tipe pasangan ideal. Katanya harus jadi provider yang tepat. Tapi saya jadi mikir, sebenarnya provider yang seperti apa sih yang benar-benar dibutuhkan dalam hubungan zaman sekarang? Apakah masih harus dilihat dari sisi finansial saja? Atau ada hal lain yang nggak kalah penting? Penasaran banget dengar dari pandangan kalian karena kalau cuma ngikutin video pendek, ini kadang kesannya kayak template aja nih. Cowok harus A, cewek harus B, padahal kan kenyataan tidak sederhana itu. Contohnya, ini cowok harus membelikan ceweknya merek tas tertentu yang asli, yang harganya puluhan juta rupiah untuk pacarnya. Sementara cewek ini harus bisa mengendari kendaraan pribadi seperti motor atau mobil seolah baru diseriusin jadi pacar atau pasangan atau baru bisa lanjut ke pernikahan sampai setelahnya. Menurut pandangan dari Mbak Friska ini seperti apa? Oke, jadi kalau membahas terkait pasangan yang tepat itu seperti apa, seperti itu Mm-mm. ya. Tentu saja ini eh, tidak bisa kita pukul sama rata untuk setiap orang. Mm-mm. Jadi kalau bisa dibilang pasangan itu adalah custom. Maksudnya custom adalah setiap individu akan berbeda pasangan yang tepat bagaimana. Mm. Tapi tentu saja yang harus digarisbawahi atau menjadi titik penting yang pertama bahwa kalian berdua itu memiliki pandangan hidup yang sama, Oke. visinya itu harus sama. Mm. Oke, bahwa kita nih ngejalin hubungan tuh untuk apa ya? Mm. Kedepannya itu harus bagaimana ya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pola komunikasinya itu tidak harus sama, tetapi harus sama-sama memahami. Memahami pola komunikasi satu dengan yang lain. Oh, eh, pasanganku kalau misalnya dia marah itu seperti apa? Mm. Kalau misalnya eh, kami harus membahas sebuah permasalahan itu seperti apa? Karena namanya juga sebuah hubungan, Mm. biasanya itu fase bulan madunya itu kan paling lama hanya di 6 bulan awal ya Mas Iya, ya. iya. Paling, sayangku, cinta, semua serba Mm. kayak gitu, seperti itu. Mm. Tapi setelah itu akan muncul konflik-konflik. Nah, dengan kita memahami bahwa bagaimana sih pola komunikasi pasangan, kita bisa mencari jalan keluar dan tetap tadi bahwa, oh visi dari hubungan ini nih apa? Kedepannya maunya apa? Mm. Begitu. Kemudian, kalau misalnya tadi disebutkan bahwa namanya laki-laki itu harus memberikan Mm. apa, Mm. namanya perempuan itu harus memberikan apa. Nah, itu tidak salah, tetapi juga tidak benar. Maksudnya tidak salah, tapi juga tidak benar bahwa mungkin di beberapa orang memang eh, tahapnya adalah dia mencari pasangan yang ideal itu yang harus memberikan hal-hal tersebut seperti Mm. itu. Mm. Tetapi itu tentu saja tidak bisa diaplikasikan oleh semua orang. Ya. Ya, tidak bisa diaplikasikan oleh semua orang. Kita juga harus mengukur bahwa sebetulnya apa sih yang kita butuhkan dalam sebuah hubungan itu. Mm. Apakah memang hanya materi belaka saja, hanya dipenuhi secara finansial, tetapi kita gersang secara kasih sayang Mm. seperti itu, atau enggak apa-apa deh, cukup asalkan dia laki-laki yang mau untuk misalnya tetap mau bertanggung jawab ada keinginan untuk Mm. maju, keinginan untuk berkarir, keinginan untuk menafkahi keluarganya Ya. seperti itu walaupun mungkin tidak bergelimangan harta yang Mm. sampai turah-turah seperti itu. Mm. Nah, begitu juga dari pandangan laki-laki bahwa itu katanya kalau nyari cewek tuh harus yang A, harus yang B, harus yang C. Dikembalikan dulu ke diri sendiri, direfleksikan. Iya nggak sih aku butuh perempuan yang seperti itu?
Nah, tentu saja kalau uh, cari cewek itu yang misalnya harus mandiri, yang sudah harus bisa mencari uang sendiri, Mm-mm. yang bisa membiayai hidupnya sendiri. Tentu saja kita harus lihat lagi, kira-kira kita sebagai laki-laki bisa tidak ya menerima plus dan minusnya dari wanita yang seperti itu. Maksudnya Oke. bagaimana? Di balik dia bisa mandiri, dia itu adalah wanita yang bisa menghasilkan secara finansial sendiri, kita juga harus bisa melihat bahwa biasanya wanita-wanita yang secara finansial itu bisa memenuhi dirinya sendiri itu bukan tipikal wanita-wanita yang manja misalnya. Jadi Mm. jangan berharap bahwa oke nih yang eh, ideal itu adalah perempuan yang bisa menghasilkan uang sendiri, tapi dia juga menuntut bahwa ini perempuan juga nanti harus tetap mau aku kekang, misalnya masih harus tetap mau aku kontrol, masih tetap kalau kemana-mana harus izin sama aku. Itu tentu saja tidak bisa begitu. Jadi kalau ditanyakan bahwa eh, apa sih patokannya yang ideal harus bagaimana, kembali lagi tadi, kita mau menjalin hubungan yang seperti apa Mm. di dalamnya. Dan tentu saja yang utama yang selalu saya sampaikan bahwa dilihat bagaimana ketika dia marah. Mm. Maksudnya ketika dia marah begini. Itu untuk menghindari terjadinya eh, kekerasan dalam sebuah hubungan, baik Mm. kekerasan secara fisik, Ya. secara mental ataupun secara verbal. Mm. Karena apa? Karena pola marah seseorang itu akan sangat susah sekali untuk diubah seperti Oke. itu, Mas. Mm. Kecuali memang dia benar-benar merasa bahwa aku udah nggak bisa nih hidup dengan cara marah yang seperti ini. Tapi Mm. kalau misalnya dia masih masih merasa bahwa enggak kok ini adalah cara yang betul, ini adalah cara yang efektif, maka itu akan susah sekali untuk berubah. Dan ini tentu saja kalau kita berharap bahwa hubungannya untuk eh, selamanya untuk jangka panjang Mm. sampai Mm. mau memisahkan, tentu saja kita harus bisa melihat bahwa oke nih, aku harus berhadapan dengan pola marah pasanganku seperti ini seumur hidupku, Mm. kuat atau tidak. Ya. Nah, yang mana tentu saja kalau misalnya penuh dengan kekerasan di dalamnya, baik kekerasan secara fisik, secara mental, atau secara verbal, itu lama-lama juga akan mempengaruhi perubahan terhadap diri kita secara fisik, tentu saja tentang kesehatan secara fisik, Mm. kekerasan kekerasan di verbal ataupun mental itu tentu akan mengubah pandangan kita terhadap diri kita sendiri seperti itu, Mas. Oke, Mbak Friska, ini juga ada satu pertanyaan, kelihatannya juga menjadi satu pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. Dari Ibu Sarah ini menanyakan soal keluarga harmonis. Ini bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan keluarga yang harmonis katanya. Oke, keluarga yang harmonis ini kembali lagi kita lihat lagi persepsi, mohon maaf Bu Sarah tadi ya. Sarah, betul. Iya, Ibu Sarah terhadap keluarga yang harmonis itu ya seperti apa? Seperti itu, pandangannya itu seperti apa? Apakah keluarga yang harmonis itu harus seperti A, B, C, ataupun D? Nah, tapi kalau secara garis besar, keluarga harmonis itu di mana ketika kita berada di dalam rumah yang di mana ada keluarga kita, kita merasa menjadi tenang seperti itu Hmm, ya, Mas hmm, ya. hmm. Nah, keluarga yang harmonis itu bukanlah keluarga yang tidak memiliki konflik. Oke. Kan? Tetapi keluarga yang ketika berkonflik, mereka bisa sama-sama untuk mencari jalan keluar terbaik yang mana tidak ada yang dikalahkan di dalamnya. Oke. Bagaimana cara untuk membangun hal itu? Nah, kembali lagi kita kembali ke komunikasi sebetulnya, Mas. Hmm, Ke komunikasi, kita samakan dulu persepsi kita dengan pasangan. hmm. Kita sebagai istri dengan suami kita, suami dengan istrinya, bahwa tadi mau dibawa kemana? Lalu keluarga yang harmonis itu menurutmu itu seperti apa? Hmm. Nah, lalu kemudian digali bagaimana ya caranya supaya hal tersebut bisa terjadi. Misalnya, kalau aku mau kalau misalnya nanti di keluargaku itu tidak ada yang namanya suaranya ditinggikan Oke. seperti itu. Hmm, Nah, itu harus disamakan persepsinya dengan pasangan kita hmm. dan dimulai dari diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kayaknya enak ya kalau di rumah kita itu nggak ada yang suaranya teriak-teriak Hmm. nih gitu Ya, kan. ya. Oke, suaminya juga merasa bahwa iya aku juga ngerasain hal yang sama seperti itu. Oke, kalau gitu kita sama-sama mencoba ya seperti itu. Jadi Oke. bukan
ke menuntut, tetapi sama-sama untuk membangun keharmonisan keluarga tersebut seperti itu. Begitu juga dengan keluarga yang harmonis kalau dilihat dari eh, tidak ada yang lain, maksudnya Hmm. pasangan kita adalah satu-satunya. Nah, ini kembali lagi dikomunikasikan bahwa persepsi dari mohon maaf perselingkuhan itu seperti apa? Apakah perselingkuhan menurut si istri dan si suami itu sama bahwa ada memang yang kadar perselingkuhan itu menganggap bahwa dengan bertukar teks eh, pesan teks di WhatsApp atau di Hmm. DM itu Hmm. udah sebagai perselingkuhan. Iya. Ada juga yang mempersepsikan bahwa kalau jalan bareng baru berselingkuh. Hmm. Nah, itu dipersepsikan, disatukan lagi, Hmm. disamakan bahwa perselingkuhan itu apa, kemudian sama-sama untuk membuat komitmen di dalamnya bahwa sama-sama tidak akan pernah membuka peluang atau membuka pintu untuk perselingkuhan itu masuk seperti itu. Hmm. Itu untuk perselingkuhan. Banyak sih ya Mas ya kalau Iya, harmonis betul ya. betul betul. Kemudian terkait anak misalnya, Hmm. misalnya keluarga yang sudah memiliki anak, ini juga untuk menjalin keharmonisan di dalamnya tentu saja komunikasikan pola asuh yang seperti apa sih yang akan diterapkan kepada anak-anak kita nanti. Hmm. Anak-anak kita ini mau istilahnya nanti ke depannya mau dibawa seperti apa? Karena bisa saja nih kalau tidak dikomunikasikan si ibu ingin nanti anaknya sekolah di sekolahan A, si bapak Oh ingin iya anaknya betul. sekolahan B. Hmm. Itu akan menjadi konflik. Hal-hal Hmm. kecil Hmm. saja akan menjadi konflik. Jangankan itu dari pola MPASI, pemberian Hmm. Hmm. MPASI Hmm. misalnya, ibunya tuh kepingin ya nggak apa-apa, anaknya itu makan sendiri dengan tangan, Hmm. makanannya ditaruh di meja, anak Hmm. makan. Iya. Tetapi bapaknya ternyata inginnya enggak, anak itu dari kecil harus diajarkan makan pakai sendok seperti itu. Nah, Hmm. nah ini kalau tidak dikomunikasikan, tentu saja akan menimbulkan konflik-konflik tersendiri. Seperti Oke. itu. Dan Hmm. begitupun dengan hal-hal lainnya. Jadi kuncinya tetap di komunikasi. Kemudian komitmen antar keduanya seperti apa? Baik.